Saya dikasih tahu lupa. Kalau YouTube, nggak, kalau YouTube gimana? Mau keren juga. Ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh Masjid Nurul Islam yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah atas semua nikmat, atas seluruh karunia-Nya, sehingga sampai detik ini kita masih dapat merasakan dan menikmati indahnya Islam di tengah-tengah kehidupan kita. Mudah-mudahan semua aktivitas yang kita lakukan, amaliyah yang kita kerjakan, dan aktivitas soleh yang kita persembahkan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga Allah sampaikan selalu buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ar-Rasulul Azim, Nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah membawa ajaran yang hak, ajaran Islam, ajaran yang sempurna dan paripurna, ajaran yang utuh dan lengkap, ajaran yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam persembahkan seluruhnya tanpa tersisa, semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada yang belum beliau sampaikan, tidak tersisa apa yang beliau tinggalkan, baik dari seluruh amaliyah, seluruh ucapan maupun persetujuan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Syukur. Mudah-mudahan kita semua mampu mencontoh, mampu meneladaninya, sehingga menjadi jalan kita untuk merebut cinta, meraih ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, banyak orang gak percaya, banyak orang menolak informasi itu, banyak orang terkaget-kaget dengan berita itu. Salah seorang yang tidak percaya itu adalah yang kemudian menjadi sahabat, pelanjut risalah, pelanjut kepemimpinan, pelanjut
kekhilafahan berikutnya, yakni sahabat dekat sekaligus mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan orang yang tadinya memusuhi, orang yang tadinya termasuk garda terdepan yang menolak apa yang dibawa, apa yang dipersembahkan, apa yang didakwahkan, disyiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjadi orang terdekat, kemudian menjadi pencinta beliau, menjadi penyokong utama. Tiba-tiba mendengar berita itu ya seperti disambar geledek. Beliau bahkan mengumumkan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, sahabat sekaligus mertua Rasulullah ini mengumumkan, "Man qala Muhammadan qad mat faqtul." Siapapun yang berani menyatakan bahwa Rasulullah sudah meninggal, siapa yang berani menyebar informasi bahwa Rasulullah telah wafat, saya gorok leher. Ini nggak main-main, Pak. Kalau orang waktu itu melihat Umar bin Khattab marah, nggak ada yang berani. Setan aja bisa minggir itu. Kalau mendengar suara Umar bin Khattab saja, itu sudah ketakutan. Gimana pakai ancaman? Beliau mengatakan, "Man qala Muhammadan qad mat faqtuluh." Siapa yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sudah wafat, Rasulullah sudah meninggal, saya penggal lehernya. Dan gak ada yang berani. Gak ada yang berani. Semua terdiam bisu. Ini jelas-jelas sudah di depan rumah Rasulullah. Sudah jelas-jelas sudah di depan Masjid Nabawi. Beliau umumkan. Sampai datang sahabat utama yang kemudian menjadi khalifah pertama. Orang yang dituakan. Orang yang ketika banyak orang, hampir semua orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, beliaulah yang pertama kali menyatakan kepercayaannya. Orang yang saat Rasulullah SAW mengalami tekanan luar biasa, mengalami goncangan yang hebat, mengalami keadaan yang dahsyat, yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian hijrah adalah mertua juga sahabat utamanya. Dari 4 sahabat Rasulullah yang utama yang kita kenal, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah 2 mertua. Sementara 2 yang lainnya, Utsman ibn Affan dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah 2 menantu istimewa. Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu menjadi Dzunur Raim, 2 kali menjadi menantu Rasulullah, dan Ali ibn Abi Thalib sepupu yang kemudian menjadi menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan bahwa pintu gerbang ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat semua orang terdiam, saat semua orang tunduk, karena khawatir ini bahaya nih kalau ada yang berani mengingatkan Umar bin Khattab. Satu-satunya yang bisa mengingatkan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau kemudian berdiri di hadapan banyak orang. Di tengah Umar yang sudah mulai meredah marahnya, sudah mulai gak ada suaranya, baru beliau pidato. Ini Rasulullah sudah meninggal, sudah di ruang dalam keadaan
ditutup wajahnya. Beliau Umar ibn Khattab ini mengumumkan setelah salam, beliau menyampaikan, ayyuhal ashab, wahai para sahabat Rasulullah, ayyuhal ummah, wahai umat muslim sekalian, ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, man kana yu'minu billah fa inna allaha hayyun la yamutu abada. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Wa man kana yu'minu bi Muhammadin fa innahu qad mat la yahyi abada. Tapi siapa saja yang beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Muhammad ibni Abdullah yang menjadi utusan Allah, fa innahu qad mat la yahyi abada. Beliau sudah wafat dan gak mungkin hidup selama-lamanya. Baru beliau bacakan ayat, persis ayat pertama yang dibaca oleh imam kita tadi, rakaat pertama tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Baru Umar bin Khattab itu mulai percaya. Lihat, kalau Umar bin Khattab diingatkan dengan ayat itu langsung. Waktu awal-awal beliau sebelum masuk Islam, ayat yang pertama kali dengar, Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi memang disentuh dengan ayat. Wa ma Muhammadun illa rasul. Nah, ini hebatnya juga. Rasulullah itu tidak sekalipun disebut Allah namanya. Tidak ada satupun dalam Al-Quran ayat Allah panggil langsung namanya, nggak ada. Jadi kalau hari ini ada orang dengan seenak-enaknya manggil Muhammad, nyebut Muhammad, na'udzubillah, tanpa Nabi, tanpa Rasulullah, apalagi tanpa Sallallahu Alaihi Wasallam di belakangnya, ini kebangetan. Bayangkan, Allah saja tidak pernah menyebut nama Rasulullah, tidak pernah memanggil Rasulullah, tidak pernah menyapa Rasulullah langsung, nggak ada. Kalau Nabi lain, lihat, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Hai Adam, turun, Anda dan istrimu dari surga. Ya Nuh, hai Nuh, innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu, benar itu anakmu, lahir dari rahim istrimu. Innahu laysa min ahlik, tapi dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya enggak benar. Akidahnya kosong, imannya enggak ada. Dia bukan keluargamu. Ya Yahya khudil kitab biquwwah. Hai Yahya, ambil kitab ini menjadi kekuatan untukmu. Ya Musa. Semua nabi disebut oleh Allah langsung namanya. Tapi Rasulullah SAW enggak ada. Kalaupun dipanggil langsung, sebutannya apa? Ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, tabtaghi mardata azwajik. Hai Nabi. Ya ayyuhan rasul, wahai Rasul. Nggak ada. Ya Muhammad dalam Al-Quran nggak ada. Kali ini benar-benar nggak ada, Pak. Kalau bilang nggak ada ayat yang menyatakan bahwa Allah itu ada dalam Al-Quran.
Ayat yang paling mudah apa yang kita hafal semua, Pak? Hah? Allahu la ilaha illahu. Allah itu tiada Tuhan kecuali Dia. Itu aja udah ada dalilnya. Banyak sekali. Tapi kalau ada seorang ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran itu nggak ada ayat yang menyebut bahwa Allah itu ada, nggak tahu Quran mana yang dibaca itu. Maaf. Jadi ini merupakan keistimewaan Rasulullah. Tidak pernah disebut namanya langsung kecuali ada nubuwah, kecuali ada risalah. Termasuk ayat yang dibaca oleh imam kita tadi di rakaat pertama salat subuh ini. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu bukan, tidak lain dan tidak bukan kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Sungguh sebelum beliau sudah ada rasul-rasul. Sekurang-kurangnya yang kita kenal dalam Al-Quran, dari Al-Quran 25. Kalau Nabi banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi Rasul yang kita kenal ada 25 termasuk Rasulullah. Sudah ada sebelumnya. Qad khalat min qablihi rusul. Afa in mata aw qutil. Apakah kalau beliau meninggal aw qutil atau dibunuh? Ini juga menandakan bahwa jangankan kita, Pak. Nabi aja nggak tahu kapan meninggalnya. Kecuali memang isyarat dari Allah. Jibril datang masih tahu. Lah kita, siapa yang ngasih tahu? Jadi nggak ada orang untuk hidup selamanya. Dukun yang paling canggih pun, dukun yang paling, apa istilahnya kalau dukun itu? Canggih kan sekarang, Pak. Dukun yang paling moncer, yang bisa menebak ini, bisa bikin itu katanya. Dia sendiri nggak tahu kapan matinya. Ayat ini memperjelas afa imata au qutil. Apakah kalau beliau meninggal atau dibunuh oleh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling? Apakah kalian akan bergeser? Apakah pindah haluan? Zaman sekarang boro-boro, Pak, urusan langsung meninggal, baru dipanggil polisi juga gemeteran, Pak. Baru disapa, baru diingetin, masjid baru didatang, nggak boleh tuh ustadz itu dipanggil. Kalau pengurusnya masih kuat-kuat, tinggal bilang kan, kami aman-aman aja, Pak. Tapi kalau pengurusnya belum apa-apa sudah gemeteran, langsung stop. Di ayat ini yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika mengingatkan kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah benar-benar sudah meninggal. Ini pertanyaan, afa imana au qutil, kalau sudah meninggal beliau atau dibunuh oleh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berpaling dari apa yang beliau tinggalkan? Apakah kalian akan bergeser apa yang selama ini beliau dakwahkan? Apakah kalian akan berpindah dari apa yang selama ini beliau amalkan, beliau ajarkan, beliau syiarkan? Wa may yanqalib ala aqibihi falan yadurrallaha syai'a.
Siapa yang mencoba bergeser dari apa yang dibawa oleh Nabi? Siapa yang coba lari dari apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah? Yang coba cari konsep yang lain, coba cari tata nilai yang lain, coba cari aturan yang lain, coba cari hukum yang lain, falai yadurrallaha syai'a, gak akan ngaruh. Bahkan andaikan kita semuanya tidak beriman sekalipun, Allah gak ngaruh, tetap Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang kufur, siapa yang kafir, siapa yang coba lari, coba keluar dari Islam, keluar dari ajaran yang mulia ini, keluar dari ajaran satu-satunya yang diridhai oleh Allah, tidak ada ajaran lain. Jadi jangan coba-coba ada yang menyatakan bahwa semua agama itu sama. Mau siapapun dia, mau apapun pangkatnya, salah, nggak benar. Kalau semua agama itu sama, nggak benar, Pak. Kalau lagi capek, ya sudah, sholat kita kan banyak 5 waktu, apalagi subuh, Pak. Subuh sekarang percepat lagi waktunya, ya kan? 4.18. Saya baru pulang dari Bogor semalam itu 11:30, baru berangkat dari Bogor. Jadi kalau lagi malas kan ya udah subuhnya kita tunda aja, Pak. Kita pindah, digeser. Nggak usah dibatalkan, digeser aja waktunya. Jam-jam 9 lah subuhnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau semua agama itu sama, ya kita sekarang karena lagi sibuk, lagi capek, pakai agama lain dulu. Yang sepekan sekali pakai ajaran lain dulu. Enggak sama. Bahwa ayatnya tegas, bukan hanya inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang diakui oleh Allah, yang namanya agama itu cuma satu, Islam. Ayatnya diperkuat lagi, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba cari-cari, ya betaghi ghairal Islam, yang coba cari selain Islam, dinan, sebagai agama, falan, lan itu istimroriyah. Kalau kata guru tafsir saya dulu di pondok, beliau mengatakan sampai gagak beruban. Tadi bola kapal, gagaknya ada yang berubah nggak, Pak? Mana ada gagak berubah? Namanya gagak itu hitam. Tapi tidak semua hitam itu gagak, Pak. Kalau kita hitam manis. Jelas ayatnya itu. Apakah ayat ini harus di amandemen? Apakah karena ayat ini melanggar konstitusi sehingga harus diletakkan ayat suci, harus letaknya di bawah dari ayat konstitusi? Oh, ini musibah, Pak. Ini kecelakaan akidah, nggak main-main. Ini bukan toleransi namanya. Ayat kuliah ayat kafirin itu sudah ayat jelas itu. Nggak usah pakai pikiran panjang, nggak usah butuh akal tinggi, pangkat tinggi. Cukup jadi orang waras, jadi orang sehat, sudah cukup. Bahwa semua agama itu nggak sama. Oh, kan semua agama ngajarin baik. Ukuran baiknya apa? Ukuran baik menurut Al-Quran tidak sama dengan ukuran baik menurut perasaan. Jangan disamai. Kalau kebaikan terukur dengan perasaan, ya maaf, saya sering kasih contoh, maaf sekali, tapi harus disampaikan, Pak. Boleh? Boleh? Belum disampaikan, boleh tidak tahu apa isinya. Saya sering bilang sama ibu-ibu, Bu,
Kalau ukurannya pakai perasaan, satu waktu suami ibu bilang, "Ma, Bu, nih," atau apalah panggilannya, "boleh nggak sekali-sekali Papa nginep di sebelah?" Kasihan ibu sebelah suaminya kan kapten kapal berlayar lama baru pulang. Kasihan, sekali-sekali Papa nginep di sebelah ya. Baik gak? Kan baik orang-orang pakai perasaan lagi kan. Tapi apa benar? Enggak benar. Mikir aja nggak boleh, apalagi sampai minta persetujuan. Mikir aja nggak boleh, Pak. Jadi nggak mungkin sama. Nggak boleh ukuran kebaikan itu pakai perasaan kita. Ukuran kebaikan itu cuma tidak pakai akal kita. Enggak. Karena ukuran kebaikan itu disebut oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, disebut oleh Rasulullah, ditetapkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah. Itu kebaikan. Apa kata Quran? La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan pernah berbuat syirik. Jangankan berbuat, mikir syirik aja nggak boleh. Mencoba-coba membayangkan Allah itu kayak apa sih? Nggak boleh, Pak. La tafakharu fi dzatillah. Jangan pernah mikirin gimana Allah, nggak usah. Mikirin ciptaan Allah aja belum tentu semua bisa dipikirin. Gimana mau memikirin penciptanya? La tusyrik billah, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena syirik itu pakai lamut taukid. Mananya apa? Benar-benar zulmun, kezaliman yang paling besar. Kezaliman yang paling gede. Kezaliman yang paling gadang. Udah mega kezaliman itu. Jadi kalau menurut orang baik belum tentu baik. Menurut kita baik, apalagi pakai ukuran perasaan, ya belum tentu. Karena ukuran baik itu ukuran Allah. Dan Allah mengatakan bahwa syirik itu adalah kezaliman yang paling dahsyat. Kenapa? Karena menyangkut akidah, menyangkut tata keyakinan kita. Itu pun Allah nggak ngaruh. Lau syi'tu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau aku mau, aku jadikan kalian umat yang satu tok. Satu model aja. Yang taat aja semua, yang benar aja semua, yang lurus aja. Enggak. Allah sengaja ciptakan kita, terserah kita. Makanya pada kesempatan yang kita sampaikan, menjadi muslim itu anugerah. Tapi menjadi orang beriman itu pilihan. Jadi orang Islam, kita ini lahir sudah Islam, Pak. Semua orang, siapapun ibunya, siapapun ayahnya, siapapun kakeknya, siapapun datuknya, siapapun neneknya, semuanya muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Surah 7 ayat 172 itu jelas. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyah wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadha ghafilin. Sudah jelas tuh ayat. Dan ingatlah ketika Allah sudah ambil sumpah setia dari kita. Kapan itu? Ketika kita masih berbentuk sperma, masih berbentuk sesuatu yang menjijikkan, gak ada yang suka melihatnya. Dari sana kita diciptakan oleh Allah. Allah sudah ambil sumpah setia.
Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Bala syahidna, pasti tentu ya Allah kami semua bersyahadat. Jadi kita itu bersyahadat, belum jadi orok apalagi orang. Masih sperma kita sudah bersyahadat. Dan di kitab-kitab klasik itu disebut an-nadzarra taduru sab'a marrat katawafin nasi bil baitil atiq. Bahwa sperma itu sebelum ketemu sel telur atau nggak ketemu sel telur, apa kata kitab-kitab klasik itu menjelaskan ayat ini? Taduru sab'a marrat. Kalau dalam ilmu biologi itu dijelaskan ya, sel sperma ketemu sel telur kan. Kitab klasik menyebutnya sebelum ketemu sel telur itu apa? Taduru sab'a marrat. Dia keliling dulu. Sperma itu, sekali terpancar sperma itu jutaan calon manusia. Masya Allah. Dan rata-rata kita lahir berapa orang Pak? 1. Yang kembar itu jarang. Kembar 2, 3, 4, 5. Pernah di Semarang lahir kembar 5 kan. Di dunia, di Palestina itu pernah lahir kembar 23. Sekali ibu itu melahirkan anak ketiga, langsung jadi 25 anak. Kenapa? Karena anak ketiga itu sampai ke 25 Pak. Sekali melahirkan. Bayangkan gimana itu mengandungnya. Tapi Allah Maha Kuasa. Makanya para ulama itu mengatakan Mina itu tempat orang berkumpul sebelum Arafah. Tanggal 8 kan kumpulnya di Mina sunnahnya. Walaupun rata-rata jamaah Indonesia itu langsung ke Arafah. Tarwiyah. Mina itu kemudian pasca dari Arafah ke Mina lagi. Baik yang 3 hari maupun 4 hari. Yang nafar awal maka dia cukup tanggal 12 pulang ke Mekah atau pulang langsung ke negaranya. Ada yang tanggal 13 yang nafar tsani, yang menyelampungkan sampai selesai rangkaian haji. Itu tempatnya kecil, tapi disebut apa? Kabatnil seperti perut ibu. Berapapun kembar yang dikandung ibu tetap muat. Dan sejarah membuktikan pernah lahir di dunia ini seorang ibu melahirkan kembar 23. Dan orang Palestina itu rata-rata kembar anaknya Pak. Kenapa? 1 meninggal lahir baru, 1 meninggal lahir 2, lahir 3, lahir 4. Masya Allah. Makanya orang Palestina itu kalau siapapun menikah sama orang Palestina nggak boleh keluar dari Palestina. Ada saudara kita di sana itu, Abdullah Onim, ya siapa? Onim, Abdullah Onim. Beliau juga memang keturunan Palestina. Putra Maluku yang sekarang di sana. Istrinya orang sana. Nggak boleh keluar Pak. Kenapa? Karena supaya melahirkan banyak, jadi pejuang, jadi mujahid. Kita Indonesia karena kebanyakan dibikinnya KB. KB yang awalnya adalah bukan pembatasan kelahiran, tapi ngatur jarak kelahiran. Ngatur jarak kelahiran itu gak usah ribet. Kenapa? Quran udah ada, Quran udah ada. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Dan hendaklah para ibu yang kalau melahirkan susuilah anak-anaknya haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang mau menyempurnakan. Jadi kalau ibu menyempurnakan susuannya nggak bakal hamil dulu, nggak bakal hamil lagi Pak. Tapi kalau menyusuinya sekali, kasih susu sapinya 10 kali, ya beda. Kalau ngikut Quran pasti berjarak anaknya, nggak mungkin enggak. Sempurna menyusui 2 tahun, anaknya baru lahir 2 tahun lagi. Itu awalnya. Tapi berubah menjadi apa? Bukan mengatur jarak kelahiran, tapi membatasi jarak kelahiran. Cukup 2 anak, bukan 2 tahun. Karena harusnya 2 tahun baru melahirkan lagi.
tapi berubah menjadi cukup 2 anak. Nah, itu bedanya. Ini Allah ingatkan kita lewat peristiwa wafatnya Rasulullah. Supaya apa? Kecintaan kita kepada Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memberikan jaminan. Al-Quran memberikan jaminan. Surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan jika benar-benar kita ini cinta kepada Allah. Satu cuma caranya. Fattabi'uni, ikuti Rasulullah. Jadi omong kosong bicara cinta, tapi nggak mau ittiba. Ittiba itu apa? Ngikut Rasulullah. Apa yang diikuti? Semuanya. Jangan cuma pilih yang enak aja, Pak. Giliran nikah lagi, sunnah. Diajak sholat ke masjid, ya gampang, di rumah juga boleh kok. Semangat sekali kalau bicara mau tambah istri, sunnah Rasulullah, semangat. Tahajud ngolor terus. Ya nggak cocok. Kalau bicara sunnah ya seutuhnya, nggak boleh setengah-setengah. Apalagi pilih yang maunya kita saja, enak di kita saja. Fattabi'uni, caranya cuma satu, ikut Rasulullah, yuhibbukumullah, baru Allah menurunkan cintanya kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni semua dosa kita. Jadi cara mengikuti sunnah sekecil-kecilnya, sesederhana-sederhananya. Sunnah yang sudah mulai banyak ditinggalkan. Menghidupkan sholat jamaah, lebih utama lagi di masjid, lebih utama lagi tempat adzan dikumandangkan, saat adzan dikumandangkan. Termakin masih punya tahapan. Makanya orang hadir di Jumat kan, kalau yang datang duluan dapat seperti berkurban 1 ekor onta. Yang datang kedua seperti berkurban 1 ekor sapi atau kerbau. Yang ketiga, 1 ekor kambing atau domba. Keempat, begitu seterusnya sampai 1 ekor teri. Masih mending, Pak, daripada ada yang dapat telur, 1 ekor telur, seperti berkurban telur. Ada yang dapat apa? 1 ekor telur apa? Telur cicak. Kenapa? Udahlah telat. Sudahlah telat, paling heboh lagi. Begitu baru salam pertama, assalam, langsung bubar, angkat sejadahnya. Innalillah. Apalagi zaman Wuhan coronavirus ini, Pak. Orang mau ke masjid jadi takut. Kita mau rapatkan saf, dia geser. Kita kesana lagi, geser lagi, Pak. Karena geser terus, dekat terus, kita diinjek kakinya. Jangan juga. Karena ukuran pertama saf rapi itu, pertama bukan kaki ketemu kaki, tapi pundak ketemu pundak. Itu pun jangan ketat-ketat banget. Kasihan pas mau takbir udah cekik duluan. Kenapa nggak bisa? Jadi sewajarnya kaki itu menyesuaikan. Jangan kaki yang duluan, Pak. Kalau kaki yang duluan kasihan itu sebelahnya. Pas krempeng lagi. Yang kurang gizi lagi. Innalillah, Pak. Sudah dikawal 2 orang kekar di sebelahnya, tengahnya krempeng kurus lagi. La haula wala quwata illa billah. Kasihan itu. Jadi sewajarnya. Yang pertama pundak ketemu pundak, rapat taratau wa'tadilu. Sekarang kalau di Mekah itu, di Saudi, di Arab rata-rata tambah lagi Pak perintahnya. Wa ghaffirul jawwal. Matikan handphone. Kenapa? Saya ingat pernah satu waktu lagi umroh sama anak-anak, asar kalau nggak salah di Madinah. Sebelah anak saya itu orang Malaysia. Sebelahnya lagi orang Indonesia, Pak. Handphonenya itu nada deringnya kopi dangdut.
Musibah Pak. Sholat asar, kan asar itu masih terang benderang Pak. Baru kalau di Masjid Nabawi bunyi, jangankan bunyi kopi dangdut Pak, bunyi itu aja kedengarannya menggema kan. Ini bayangkan sholat asar gak ada suara kan, gak ada bacaan yang diperdengarkan kecuali takbir, i'tidal. Begitu imam belum rukuk, berdering suara sebelah itu, innalillah, ternyata yang ada deringnya kopi dangdut. La haula wala quwata illa billah. Itu selesai sholat tuh seorang Malaysia bilang sama orang Indonesia yang handphonenya bunyi tadi, "Paci mati kalau cepat tuh kalau orang sholat, tak payahlah kita nih. Sudah sholat dendang juga." Karena kopi dangdut goyang juga jadinya kan. Namanya kita refleks kan. Begitu dengar walaupun nggak pencinta musik sekalipun, karena dengar itu kan refleks itu. Yang nggak goyang badannya, kakinya goyang, nggak goyang kakinya, jarinya goyang Pak. Manusiawi. Kenapa? Memang connect dengan hati kita, dengan pikiran perasaan kita. Inilah yang menuntut kita membuktikan. Kita ini jaraknya dengan Rasulullah jauh sekali. Jangankan lihat fotonya, memang nggak ada, karena memang tidak ada. Selain tidak dibolehkan, tidak ada foto Rasulullah. Tapi begitu cintanya Rasulullah dengan kita. Begitu cintanya Rasulullah dengan kita. Apa cintanya? Ketika Rasulullah satu waktu selesai sholat, apa yang disampaikan? Ana mustaqim bi akhwani, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Para sahabat mendengar itu kemudian pede Pak. Anahnu ya Rasulullah, apakah kami yang kau rindukan? Nah, bukan. Oh, kaget itu, heran. Para sahabat saling menoleh satu sama lainnya. Heran-heran. Kalau bukan kami ya famanhum. Kalau begitu siapa mereka ya Rasulullah? Kalau bukan kami terus siapa ya Rasulullah? Bal antum ashabi, kalian itu sahabat-sahabatku. Terus siapa saudaramu itu ya Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'dina, orang yang datang belakangan, yang mereka beriman kepadaku walaupun tidak pernah bertemu dengan aku. Mereka begitu rindu denganku ketika namaku disebut. Mereka bersalawat atasku ketika namaku disebut. Bayangkan, Rasulullah SAW mau meninggal saja, kita pada ingat Pak. Ketika Jibril datang menyampaikan bahwa Rasulullah, saya diutus 2, membesukmu dan menunggu izin untuk mencabut nyawa. Masya Allah. Tapi Rasulullah nggak mikir ngitung tambah periode Pak, nggak ngitung bagaimana ngumpulin warisan buat anak cucunya, enggak. Ya ini apa? Ummati, umatku, umat kita Pak, yang belum pernah berjumpa dengan beliau, belum pernah bertemu dengan beliau, tapi rindu kita luar biasa. Apalagi bulan ini, kita tanggal 3 sekarang ya, 4 apa 3? Karena tanggal pun digeser Pak. 12 Rabiul Awal itu harusnya tanggal 19 kan, tapi liburnya dipindah ke tanggal 20 atau sebaliknya. Kita ini sudah banyak lupa tanggal udah. Bayang. Kata Nabi SAW, fatuba liman lam yarawni wa yu'minu bi, maka sungguh berbahagia, amat berbahagia, sangat berbahagia orang yang belum pernah berjumpa denganku tapi mereka beriman kepadaku. Rasulullah gak minta ongkos, gak minta upah, gak minta bayaran. La as'alukum ajra, aku tidak minta upah darimu, aku tidak minta bayaran, gak minta warisan untuk anak cucuku. Tapi yang diminta oleh Rasulullah, yang dimohon oleh Rasulullah, mawaddata fil qurba. Gimana kita besok ditanya oleh Allah ketika anak cucu Rasulullah yang dizalimi, dibunuh
ditanya oleh Rasulullah, apa yang kalian perbuat ketika anak cucuku dizalimi? Apa yang kalian lakukan? Kalian berselawat kepadaku, mengaku cinta denganku, tapi nggak ada yang kalian bisa lakukan ketika anak cucuku yang memperjuangkan agamanya dizalimi. Malu. Apa yang kita mau dapat dari syafaat Rasulullah? Apa yang kita bisa peroleh dari syafaat Rasulullah? Kemana kita ditanya? Quran ini bukan hadis. Mawaddata fil qurba. Bahkan hadis yang sahih. Selain ayat hadis yang sering kita dengar. Yang sering kita dengar, taraktu fikum amrayn, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, lan tadillu abada, tidak akan tersesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, jika kita berpegang kepada kedua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi hadis yang lebih tinggi tingkatannya menyebutnya Kitabullah wa itrati, kitab Allah Al-Quran wa itrati. Itrati itu artinya ahlu baiti, anak cucuku, anak cucunya Rasulullah. Gak usah jauh-jauh Pak, di kampung saya itu dulu, bukan kampung saya persis, di daerah saya ada tukang urut Pak. Ada tukang urut patah tulang. Dari mana-mana datang. Dari Papua, bahkan dari luar negeri. Bayangkan pernah ada sepupu saya itu ditabrak speedboat. Jadi beliau lagi, kalau kita istilah kita buang pukat ya. Sebagai nelayan malam Idul Fitri atau Idul Adha waktu itu sedang buang pukat, ditabrak sama speedboat pemerintah yang kenceng larinya. Ditabrak itu Pak, maaf, ditabrak persis di pahanya. Itu bayangkan tinggal tulangnya Pak. Jadi sudah hampir, ya dianggap hampir putus. Itu paha yang ditabrak Pak. Jadi speedboat itu naik di sampannya, tabrak itu pahanya, hampir putus. Malam takbiran waktu itu. Setelah itu ringkas cerita, dibawa berobat. Yang ngobatin sekarang itu bukan bapak yang pintar itu, tapi sudah cucunya Pak. Padahal cucu ini ketika kakek ini waktu ngobatin orang, dia nggak pernah diajarin, dia nggak pernah ngeliat, main sebagai anak-anak biasa. Tapi begitu orang tuanya nggak ada, kakeknya nggak ada, orang tuanya nggak ada, yang meneruskannya itu anaknya, cucunya itu. Bayangkan, itu hampir putus. Masih mending Pak. Ada anak kecil ditabrak truk itu remuk, sembuh, bisa jalan lagi. Saudara saya itu sih bisa jalan lagi sekarang. Bayangkan. Kalau rumah sakit udah diamputasi udah itu. Dengan apa Pak? Dengan ramuan. Itu turun. Bayangkan, ilmu yang begitu saja bisa turun. Gimana dengan Rasulullah yang punya anak keturunan? Makanya hadis itu menyebut itrati min ahli baiti. Di Quran disebutnya mawaddata fil qurba, agar berkasih sayang dengan anak keturunanku. Ya kita kan jauh, Mekah sana jauh, Saudi jauh, nggak ada yang jauh Pak. Saya pernah sama Habib Rizik itu ziarah, namanya di Sahibul Mirbat di Oman. Kita tahu sejarahnya bahwa anak keturunan Rasulullah yang Sahibul Mirbat itu turun sampai ke Indonesia. Jadi nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohongi, tercatat, ada pohonnya itu. Makanya jangankan orang keturunan Rasulullah, orang Arab saja
Itu kalau ngitung binnya itu sampai ke Nabi Adam bisa, Pak. Kita kan bin, begitu kakek udah nggak tahu. Kecuali yang tahu. Saya itu bapaknya kakeknya nggak tahu dah. Kakeknya kakek lah, udah nggak tahu. Nanya bapak pun lupa udah. Tapi enggak. Makanya dalam Al-Quran ketika Allah bicara tentang haji, mengingatkan kita, apa kata Allah? Ingatlah kepada Allah. Sebut-sebutnya nama Allah. Seperti apa? Orang Arab menyebut siapa? Menyebut keturunannya, menyebut orang yang lebih dahulu. Di surah Al-Baqarah. Fa'idha qadaitu apa Ustaz? Ayatnya? Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Apalagi itu jelas di depan mata kita. Jadi kita ngitung-ngitung, Pak. Kalau Habib Rizik itu di penjara 4 tahun karena 136 huruf itu artinya bahwa satu huruf yang beliau ucapkan menyebabkan beliau di penjara 2 pekan, 14 hari. Karena 4 tahun itu berapa ribu? 1436 hari. Bayang. Kita cuma bilang, alhamdulillah kita sehat, mudah-mudahan hasilnya bagus sehingga kita bisa beraktif. Hanya itu toh. Dan kita mau mengaku bahwa cinta kepada Rasulullah, sementara di depan mata kita ada anak cucunya dizalimi, kita diam. Dan besok kita minta syafaat dari Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Rasulullah saja ada sholawat yang sering dibacakan. Kalau ini karena ini musim Maulid itu, ada sholawat yang sering dibacakan. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, apa disebutkan? Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummatin ba'di. Rasulullah itu yang dikatakan ummatin ba'di, umat setelahku, gimana nasib mereka? Dan itulah yang membuat Rasulullah kemudian kangen dengan kita. Menjawab itu dengan apa? Dengan ittiba. Bukan sekedar kita memperingati kelahirannya. Silahkan yang memperingati kelahirannya, tapi jangan sampai memperingati kelahirannya tapi melanggar aturannya. Bikin maulid tengah malam sampai subuhnya kelewat, nggak boleh. Diimbangi. Jangan sampai Rasulullah SAW sampai memberikan jaminan, man shalla wa sallama alayya taslima faradda alayya ruhi. Siapa yang bersolawat, membacakan salam kepadaku dengan solawat dan salam yang sempurna, faradda alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku. Ya kan? Jadi kalau kita datang, jangankan datang ke sana, Pak. Dari sini saja kita membaca, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya Saffatullah saja. Apa kata Allah? Lewat, maaf, kata Rasulullah, faradda alayya ruhi, Allah kembalikan ruhku li an aruddasa, untuk sekedar jawab salam kita. Apatah lagi yang kita baca dalam ibadah. Ketika kita tahiyat apa bacanya, Pak? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Jangan diganti. Nabi kan udah nggak ada. Iya, Nabi udah nggak ada. Secara fisik udah nggak ada. Tapi roh, jangankan roh Rasulullah, rohnya orang soleh saja masih bisa ngikut kita, apalagi rohnya Rasulullah yang suci. Kenapa roh yang tidak soleh itu tidak bisa ngikuti lagi? Karena sibuk dia menerima azab, sibuk dia mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Maka kita disunnahkan selalu minimal sehari itu selain dibacaan sholat kita sudah baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau ketika Rasulullah diucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi, orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, yang paling medit ketika namanya Rasulullah disebut tapi kita
nggak ngapa-ngapain. Kalau Rasulullah saja, Allah saja dalam Al-Quran tidak pernah langsung menyebut namanya, kecuali ada risalah dan nubuwah. Mudah-mudahan momentum bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal yang memasuki hari keempat ini, kita senantiasa mengkaji ulang, menghitung ulang, melihat kembali mana sunnah-sunnah Rasulullah yang ringan tapi kita sepelekan selama ini. Selama ini kita sudah motong kuku benar hari Jumat, tapi cara motongnya belum benar, kita niru Rasulullah. Ayo, tiru Rasulullah. Kenapa? Karena bukan hanya pahala, tapi ada izzah, ada kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah, ada ampunan yang diberikan oleh Allah, ada nilai besar yang disediakan oleh Allah. Buat siapa? Buat yang mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Bayangkan, gak usah perkara besar, Pak. Perkara sunnah saja, potong kuku. Rasulullah ada caranya motongnya. Dari mana? Dari telunjuk, tengah, janis, kelingking, baru nyambung ke sebelah, baru terakhir ibu jari. Ada sunnahnya. Kenapa kita disunnahkan? Misalnya ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Kalau masuk masjid itu, ambillah, pakailah pakaianmu yang indah. Jadi jangan giliran ke masjid kaosan gambar partai lagi. Kalau gambar partai yang normal sih nggak apa-apa, Pak. Gambar partainya kayak binatang mabok kan, begitu tuh Allah Akbar kaget. Begitu tuh Allah Akbar kaget, kenapa? Gambar harimau di belakangnya. Jadi saya pernah ceramah di kapal, Pak. Itu ada tulisan. Jadi orang kalau sholat kaos itu kan, kaos anak muda itu kan suka tulisan macam-macam di belakang. Jika Anda masih bisa membaca tulisan di belakangku ini, artinya jarak Anda dengan tulisan ini terlalu dekat. Padahal udah berdiri di sofa, kebaca Pak, gimana? Akhirnya nggak sadar kan, mundur Pak. Mundur di belakang ada orang. Jadi kenapa? Jadi hindarilah gambar yang aneh-aneh itu. Jangan karena saking bangganya dengan apa yang kita punya, semua dibawa ke masjid. Hindari yang aneh-aneh dibawa ke masjid, yang sewajar-wajarnya saja. Makanya Masya Allah, saya belum lihat di Jakarta, belum lihat di Bekasi. Saya lihat kemarin waktu safari dakwah di Batam itu, hampir semua masjid di Batam itu ada parfum. Jadi kemarin saya bilang sama Ustadz Fadlan, karena pesantren Nuwar punya program bersih-bersih masjid. Jadi masjid yang dari jauh sudah kita tahu di mana letaknya. Tahu Pak? Karena ampune Pak. Ampune wes kemana-mana udah. Itu Ustadz Fadlan bersama santri-santrinya itu datang ke masjid itu dibersihkan. Jadi yang keramiknya sudah nggak kelihatan warna aslinya itu dibersihkan betul. Saya sarankan sama Ustadz Fadlan, cari sponsor supaya masjid-masjid juga disediakan parfum yang ya tinggal gosok-gosok itu. Cari sponsornya, insya Allah. Mudah-mudahan Nurul Islam juga demikian. Barangkali ini yang dapat sampaikan. Sudah. Jamnya benar ya? Tanya jawab. Iya, silakan. Terima kasih Ustaz. Hari ini pagi ini tidak ada yang ngantuk kayaknya karena suaranya menggelegar Ustaz. Suaranya memang gede Pak. Waktunya untuk tanya jawab biasanya Pak. Siapa? Silakan. Ini Pak Haji. Ya. Pak De. Monggo. Ini yang udah goyang nih. Tapi ojo bahasa Jawa ya Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. saya di Pak Abdullah ingin menanyakan, putuskah hubungan saudara dengan saudara? Apakah putus hubungan saudara saya dengan saudara yang lain? Yang lain itu berlainan agama Pak Ustaz. Ya. Itu aja yang saya tanyakan Pak Ustaz. Yang lain sekalian satu. Sekali jawab. Benteng. Ya, monggo. Ya. Pak Haji. Sudah pasti haji karena seragamnya seragam haji itu. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa janganlah
sekecil apapun gitu Pak. Berpikir aja tidak boleh. Jadi segala sesuatu kita dasarkan kepada ittiba kepada Rasulullah SAW. Yang ingin saya tanyakan adalah sekarang ini adalah tentang pemahaman demokrasi dan Pancasila. Apakah itu juga termasuk bisa dikatakan syirik juga Pak Ustaz? Karena itu tidak ada yang dibaca dalam Rasulullah. Terima kasih Pak Ustaz. Ya. Satu lagi? Monggo. Pak Benteng. Pak Benteng. Ya. Tuh. Nanti sekaligus ya Ustaz. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan ulama sekarang pun posisi ulama sekarang selalu tertekan Pak ya. Iya. Yang beberapa apa tidak tertekan. Ya. Jadi, ini apa yang harus dilakukan oleh umat Islam untuk melakukan perbedaan atau supaya para ulama yang kita cintai ini tidak dizolimi gitu ya. Terutama penguasa gitu. Nah, ini kan persoalannya itu seperti yang disampaikan Pak Ustaz ya, hal sepele udah masuk penjara. Jadi kira-kira gimana pendapat Pak Ustaz? Gimana? Kita ini sebagai umat Islam yang mencintai ulama, pewaris Rasul, Nabi. Nah ini gimana kita menyikapi posisi umat Islam pada kondisi sekarang ini? Saya kira itu Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Pertama Pak De, tentang bagaimana hubungan kita dengan saudara kita yang sudah pindah agama. Hubungan sosialnya tetap, Pak. Dia tetap saudara kita di dunia. Kalau saudara kita di akhirat, itu saudara kita dalam agama itu fa ikhwanukum fid din, itu siapa? Aqamus shalah wa atuz zakat. Yang mau sholat, mau bayar zakat, itu saudara kita dalam agama. Jadi kalau sudah nggak sholat, sudah pindah agama, tetap saudara, tapi tidak seagama lagi. Mendoakan dapat hidayah harus Pak, doakan supaya dapat hidayah. Tapi kalau bagi warisan, sudah dibagi Pak. Saya ada sekarang sedang menangani perkara waris. Jadi 11 bersaudara yang 3-nya murtad. Begitu kita sampaikan bahwa maaf, kalau mau pakai hukum Islam, ya bapak ibu tidak boleh. 2 perempuan 1 laki nggak boleh dapat waris. Tapi saudara-saudara yang lain mengatakan, kami sepakat kok Pak Ustadz, boleh silahkan. Tapi saya baginya tetap bagi 8. Nggak bagi 11. Karena yang 3 murtad. Saya bagi 8, sudah pas. Silahkan bapak-bapak mau bagi lagi ke 3 orangnya, silahkan. Tapi bagi menurut syariat nggak boleh sama rata. Laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau dia murtad batal udah. Nah sekarang digugat. Saya digugat Pak di pengadilan agama, pihak yang saya dampingi digugat karena mereka mau bagi rata. Ya nggak bisa. Karena warisnya itu ada aturannya. Tapi dalam hubungan sosial silakan. Kalau perlu didoakan, diziarahi Pak. Kalau pekerjaannya nggak ada, kasih pekerjaan. Kalau makannya susah, kasih makan. Kasih dia modal. Supaya apa? Mungkin kemarin bergeser itu hanya karena nggak bisa mangan Pak. Jadi jangan sing penting mangan, orang mangan ngumpul. Harus dia tetap dijaga. Dia bagian dari saudara kita, minimal saudara sebangsa, saudara setanah air, saudara yang pernah dilahirkan dari satu ibu. Tapi secara hukum syariat, ya dia bukan saudara kita Pak. Itu. Yang kedua tentang apa tadi Pak Ji? Ya, pemahaman tentang demokrasi. Oh iya. Jadi kalau orang paham tentang demokrasi, ikut demokrasi, syirik enggak? Enggak. Tapi ketika dalam mempraktekkan demokrasi kemudian menghilangkan, misalnya contoh tadi ayat suci itu hilang karena ayat konstitusi, baru kita berdosa karenanya. Karena demokrasi cuma alat, kita menggunakannya. Maka pertanyaan yang ketiga,
Tadi puang kita dari Bugis apa? Politika? Apa? Ya partisipasi aktif, Pak. Kita hari ini begini karena dulu tidak begitu. Kan begitu ya, Pak? Kenapa kita hari ini begini? Karena dulu kita tidak begitu. Coba dulu kita tidak begitu, pasti nggak begini. Dulu kan cuek. Teman saya, sahabat saya, sekarang salah satu ketua partai Islam. Beliau mengatakan 40 tahun berdakwah menganggap demokrasi itu syirik. Sehingga apa? 40 tahun dakwah hilang, rusak, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena yang buat hukum, yang bikin aturan di negara ini bukan yang didakwahi, Pak. Yang dulu ikut ceramahnya itu nggak ikut menyusun itu. Nggak ada ikut berpartisipasi ke situ. Bahkan nggak mau ikut pemilu juga. Akhirnya apa? Yang bikin undang-undangnya orang yang kepilih. Kepilihnya kenapa? Wani piro, NP, WP, nomor piro, wani piro. Jadinya begitu. Jadi kalau ada masjid yang minta Ustadz bisa ceramah tempat kami, bisa, insya Allah. Tapi jangan ngomong-ngomong politik ya. Ya udah Pak, cari Ustadz yang lain aja. Saya ngomong politik bukan saya kampanye di masjid, enggak. Ngomong politik itu politik dalam as-siyasah fil Islam. Politik dalam Islam itu apa? Politik himayatuddin wa ri'ayatur ra'iyah. Karena saya sekarang ketua partai politik, ya saya harus menjelaskan tentang politik, bukan nyuruh nyoblos partai politik. Tapi menjelaskan supaya peran politik itu ternyata berpengaruh. Apa pengaruhnya? Sekarang kita pusing misalnya tentang undang-undang. Sekarang ini yang lagi mau dihilangkan itu, mau diperjuangkan supaya peran negara ini Pancasila itu kalau diperas jadi Trisila jadi Ekasila itu namanya gotong royong. Salah, Pak. Kenapa? Orang-orang tua kita dulu, para pendiri negeri ini sudah menyusun negara ini. Negara itu memang Pancasila yang di 22 Juni yang dikenal dengan Piagam Jakarta itu ada 7 katanya dihapus, tapi diganti sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa? Tauhid. Tauhid itu apa? La ilaha illallah. Dijelaskan lagi di pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan menurut Pancasila itu siapa? Allah yang Maha Kuasa. Yang mana Maha Kuasanya? Yang telah memerdekakan bangsa ini. Jadi jangan bilang ini hadiah Belanda, apalagi hadiah Naga 9, nggak ada hubungannya. Yang ada malah menjajah baru, Pak. Jadi peran kita supaya apa? Jangan kita mudah dibodohi. Jangan kita mudah tertipu. Nah ini yang jadi-jadi kan banyak. Kenapa? Orang berutang budi, Pak. Waduh gimana ya nggak nyoblos. Baru tadi subuh amplop. Isinya berapa? 50.000. Cuma 50.000 tok, Pak. Tapi menderitanya 5 tahun. Gara-gara bahkan naudzubillah kalau cuma 5.000, Pak. 5.000 menderitanya 5 tahun. La haula wala quwata illa billah. Maka dengan kesadaran yang terbangun dari masjid, insya Allah, makanya cita-cita kita kalau sholat subuhnya sudah sama dengan sholat Jumat, wah itu baru hebat, Pak. Wah ini sholat Jumatnya meluber sampai keluar, sholat subuhnya saking penuhnya nggak ada yang di dalam, Pak. Dia yang adzan, dia yang qomat, dia yang waladhdallin, dia yang amin. Ada masjid, salah satu masjid di Bekasi ini, saya nggak usah sebut namanya. Saya pernah diundang. Saya diundang karena ketemu di salah satu stasiun televisi. Diminta, boleh nggak Ustaz ceramah di tempat kami? Oh insya Allah. Tapi jauh Ustaz. Masih di dunia kan? Iya. Kalau masih di dunia saya datang. Nggak usah dijemput. Tapi orangnya sedikit Ustaz. Tapi manusia semua kan? Kalau orang semua nggak apa-apa. Dan apa yang terjadi, Pak? Saya datang hari pertama pengajian. Nggak ada orang. Cuman satu yang adzan. Itu pun maaf. Tidak melihat. Lampunya mati lagi. Posisi masjidnya sudah dibawa jalan. Masjid di Bekasi ini
tapi bukan di kota, kabupaten. Jadi masjidnya itu sudah di bawah jalan. Kenapa? Karena jalannya ditinggikan terus. Masjidnya udah di bawah jalan, Pak. Pas saya ke sana subuh itu mati lampunya. Sedang mati lampu. Begitu masuk, beliau lagi bunyi-bunyi kan. Enggak disiapin lampu, memang karena enggak ada orang. Yang ngundang pun enggak datang, Pak. Jadi saya datang, sholat, ya beliau qomat, sholat, saya jadi makmum. Sudah selesai sholat, saya tanya lah, Pak maaf, Bapak kenal sama Pak ini? Oh iya, biasanya ikut jamaah. Oh berarti mungkin beliau ketiduran. Kita sedang ngobrol, datang, waduh Ustaz maaf saya ketiduran. Ini mungkin jamaah ini banyak yang ketiduran, soalnya lampu mati sejak jam 11 malam tadi katanya. Ya udah nggak apa-apa. Pekan depan datang lagi. Jangan kapok Ustaz ya. Iya, bulan depan saya datang lagi. Bulan depan alhamdulillah datang 5 orang, Pak. Sekarang sudah 7 shaf laki-laki, 7 shaf perempuan, 5 shaf laki-laki. Masjid yang tadinya maaf udah bau pesing, gelap, letaknya di bawah jalan. Sekarang alhamdulillah. Memang harus ditata, harus dibina. Siapa? Ya kita. Orang yang ada di situ. Baru bisa. Kalau semua orang sudah sadar dari masjid, insya Allah urusan negara mah kecil, Pak. Urusan negara kan cuma sampai di dunia. Karena besok kita meninggal nggak ditanya, majinsiyah tuh apa bangsamu, nggak ada, Pak. Maaf Pak, orang Bekasi nggak ada yang masuk surga. Pak, Bapak, orang Bekasi nggak ada yang masuk surga. Orang Jawa nggak ada yang masuk surga, Pak. Apalagi orang Flores. Yang masuk surga orang beriman, Pak. Ya cukup, barangkali ini dulu kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang lainnya. Jangan kapok. Jangan sampai besok langsung dicoret. Nggak apa-apa, saya tetap datang. Walaupun dicoret saya tetap datang, rumahnya dekat. Terima kasih. Barakallahu fikum. Terima kasih. Adalah mujma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Berampung dan ilmu. Mari kita doakan mudah-mudahan Ustaz kembali sehat walafiat. Amin. Juga jamaah penjuru Islam semoga selalu istiqomah untuk mendengarkan ta'lim angkat pagi, dan bila pada akhirnya semoga semuanya akhir di husnul khotimah. Amin. Mari kita tutup doa dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.